Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir! Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir! Subianto tidak menanggapi undangan reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember. Prabowo lebih memilih melakukan kerja di modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin atau BINS milik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Karawang, Jawa Barat bertepatan dengan reuni Akbar 212. Bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, saudara, khususnya dalam 1 dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir! Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir! 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh Presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya. Insya Allah siap hadir. Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir! Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Media Demokrasi. Mari kita bahas persoalan reuni 212 yang digelar oleh alumni FPI yang dikomandani oleh
HRS atau Habib Rizik Syihab. Di momen itu atau di momen reuni 212 yang digelar di beberapa kemarin, diketahui di saat reuni 212 ini ternyata Habib Rizik Syihab itu mengundang presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto. Namun ketika alumni 212 ini berlangsung, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri acara tersebut. Presiden memilih untuk kunjungan kepada tambak yang ada yang dekat dengan acara reuni 212 tersebut. Nah, di dalam pidato Habib Rizik Syihab menyinggung persoalan KM 50 yang mana di situ terjadi insiden yang sampai hari ini belum terkuak apa penyebabnya dan siapa dalangnya. Sampai hari ini masih belum terbukti siapa-siapa. Cuma di dalam peristiwa KM 50 ini memang melibatkan kepolisian waktu itu yang terjadi baku tembak di jalan tol. Namun tidak bisa dibuktikan bahwa siapa yang melakukan dan apa persoalannya. Nah, pidato HRS ini juga menyinggung persoalan kabinetnya Pak Prabowo, menyinggung persoalan Fufu Fafa, dan menyinggung persoalan bahwa yang memerintah 10 tahun kemarin itu harus diadili. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi, ya kan? Presiden kita kemarin sebelum Pak Prabowo itu Presiden Joko Widodo. Kepada siapa Habib Rizik ini mengatakan kalau bukan kepada Pak Jokowi? Sedangkan hari ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sangat kental pertemanannya dan bahkan beberapa kali diulang, jangan sampai ganggu Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Kalau tidak mau ada hubungan dengan Pak Prabowo atau ada hubungan dengan Pak Prabowo lah. Terus kemudian di dalam pidato Habib Rizik ini juga mengatakan juga bahwa di dalam kabinet ini masih ada bau-bau orang-orangnya Pak Jokowi. Nah, bagi saya Habib Rizik, ayolah kita fokus. Kalau memang mau membangun bangsa, mau membangun bernegara, ayolah kita dukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo Subianto Gibran sehingga bisa menciptakan Indonesia emas di 2045. Bukan begini kontroversi. Kalau persoalan Pak Jokowi harus diadili, seret ke pengadilan, buktikan dulu apa yang dirugikan masyarakat atau rakyat Indonesia di zaman di zamannya Pak Jokowi. Kalau untuk pembubaran FPI, ya memang FPI waktu itu dibubarkan ketika masanya Pak Jokowi. Tapi bukan berarti itu hanya itu persoalan Pak Jokowi. Tidak bisa kita untuk menyeret ke pengadilan Pak Jokowi kalau hanya persoalannya itu membubarkan FPI, atau Habib Rizik ini mengatakan seperti itu atas dasar kebencian karena FPI dibubarkan misal. Ayo kita bangun negara bangsa Republik ini. Kita support pemerintahan Prabowo Gibran dengan sepenuh hati. Kita support pemerintahan kementerian dan sebagainya itu, ayo kita support, dukung sepenuhnya. Kalaupun ada yang memang merugikan rakyat Indonesia, ayo kita kritiki. Saya rasa itu ya
pengantar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin menyinggung dari perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.